Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Buletin Dakwah Kafah kali ini edisi 258, 6 Safar 1444 Hijriah, 2 September 2022 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema rakyat adalah amanah, bukan beban. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam waktu dekat, pemerintah berencana mengambil kebijakan pahit untuk rakyat. Dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengisyaratkan akan menaikkan kembali harga sejumlah BBM termasuk Pertalite. Padahal, belum lama pemerintah menaikkan harga sejumlah BBM seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Solardex. Pemerintah beralasan subsidi BBM sebesar 502 triliun sudah membebani APBN. Sebagai kompensasinya, pemerintah akan menyediakan bantalan sosial atau bantuan sosial bagi warga terdampak. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani juga berencana mengubah skema dana pensiun yang dipandang menjadi beban negara. Pemerintah pun sudah bulat mulai tahun depan akan menghapus pegawai non-aparatur sipil negara atau non-ASN alias honorer. Kebijakan ini bakal dirasakan pahit oleh rakyat, apalagi sebelumnya pemerintah juga menaikkan iuran BPJS. Ragam kebijakan di atas pastinya akan dirasakan sebagai tambahan penderitaan rakyat. Pasalnya, selama ini mereka sudah terjepit oleh beragam kenaikan harga kebutuhan pokok. Apalagi kenaikan harga BBM akan mendorong kenaikan berbagai barang dan jasa. Otomatis hidup rakyat semakin nelangsa. Pendengar rahimakumullah, rakyat bukan beban. Mengurus negara memang bukan pekerjaan mudah, namun menganggap hak rakyat untuk mendapatkan subsidi sebagai beban adalah keterlaluan. Negara yang memandang rakyat sebagai beban hakikatnya adalah negara kapitalis. Doktrin ideologi kapitalisme mengajarkan bahwa negara menyerahkan kegiatan ekonomi sepenuhnya pada mekanisme pasar, minim campur tangan negara. Warga yang hidup dalam ideologi kapitalisme harus menjalani skema survival of the fittest. Tidak aneh jika rakyat sering mendengar pernyataan politisi dan pejabat negara yang meminta rakyat untuk berjuang sendiri. Ketika harga minyak goreng meroket dan langka di pasaran, rakyat dianjurkan mengurangi memasak dengan cara menggoreng. Ketika harga cabai naik, rakyat diminta untuk berkebun cabai di halaman rumah. Ketika harga beras naik, ada seruan agar rakyat miskin melakukan diet. Jangan banyak makan. Ketika harga telur naik, rakyat diminta juga jangan meributkannya. Bantuan yang disiapkan pemerintah ada, namun diberikan secara selektif, bukan untuk seluruh rakyat. Dalam kasus BBM, pencabutan dana subsidi BBM sebesar 502 triliun rupiah akan diganti dengan tambahan bantalan sosial menjadi 24,17 triliun rupiah untuk 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat. Pemerintah tutup mata bahwa dampak kenaikan tarif BBM dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Ini bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah terkait urusan pembangunan. Di tengah beragam krisis ekonomi yang menimpa rakyat, rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap akan dilanjutkan. Padahal pembangunan IKN menelan biaya 486 triliun rupiah. Sebesar 20%-nya diambil dari APBN atau sekitar 97 triliun rupiah. Pembangunan infrastruktur banyak yang mangkrak, ada juga yang membengkak pembiayaannya. Namun pemerintah tetap ngotot minta dilanjutkan. Pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung mulanya diperhitungkan membutuhkan biaya 86,5 triliun rupiah dan haram menggunakan duit APBN. Kini biaya proyek tersebut menjadi 114,24 triliun rupiah alias membengkak 27,09 triliun rupiah. Dana sebesar itu tentu tak sedikit. Pemerintah Cina meminta agar pemerintah Indonesia turut membantu pembiayaan tersebut. Belum lagi pembangunan infrastruktur yang dibangun dengan biaya triliunan rupiah malahan tidak bermanfaat untuk banyak orang. Ketika negara mengeluhkan beban dana pensiun yang sebenarnya hak para ASN karena potongan gaji semasa bekerja, justru pemerintah banyak mengangkat tenaga kerja tambahan seperti wakil menteri, staf khusus dan staf sus milenial, serta mendirikan lembaga-lembaga kenegaraan baru seperti BPIP dan BRIN.
Rata-rata mereka digaji hingga puluhan juta rupiah. Pemerintah juga jor-joran memberikan bantuan kepada para pengusaha hingga triliunan rupiah. Pada tahun 2018, para pengusaha sawit besar mendapatkan suntikan dana hingga 7,5 triliun rupiah. Pada saat yang sama, para pegawai honorer akan diberhentikan. Ironi. Pendengar rahimakumullah, rakyat adalah amanah. Cara pandang rakyat sebagai beban dan negara boleh mengurangi hak-hak rakyat adalah kezaliman. Hal ini kontras dengan ajaran Islam. Pertama, Islam menekankan bahwa rakyat adalah amanah, sementara amanah wajib ditunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguh Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Berkaitan dengan ayat ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, wajib bagi imam atau pemimpin berhukum dengan yang Allah turunkan serta menunaikan amanah. Islam menempatkan kedudukan penguasa di hadapan rakyat ibarat penggembala. Ia harus mengurus hewan gembalaannya dengan sebaik-baiknya. Nabi SAW menegur penguasa yang bersikap kasar dan zalim kepada rakyatnya. Inna syarror ri'a'il hudhamah. Sungguh sejelek-jelek penggembala adalah yang kasar terhadap hewan gembalaannya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, penguasa dalam Islam wajib sekuat tenaga memenuhi kebutuhan rakyat dan haram menelantarkan mereka. Penguasa yang menelantarkan kebutuhan rakyat, apalagi menghalangi hak mereka, telah diperingatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min imamin yughliqu babahu duna dzabil hajati wal khallati wal maskanati illa aghlaqallahu abwabas samai duna khallatihi wa hajatihi wa maskanatihi. Tidak seorang pun pemimpin yang menutup pintunya untuk orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan dan orang miskin, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari kekurangan, kebutuhan dan kemiskinannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Islam juga melarang penguasaan sumber daya alam oleh swasta asing maupun lokal seperti air, migas dan minerba yang menyebabkan rakyat hanya mendapatkan keuntungan sedikit dan harus membayar mahal untuk mendapatkan semua itu. Ketiga, pelayanan dan pemenuhan kebutuhan untuk rakyat berlaku sama dan adil, tidak didasarkan pada perbedaan status ekonomi maupun agama. Dalam Islam, semua warga muslim atau non-muslim, miskin atau kaya, berhak mendapatkan pelayanan dan jaminan hidup seperti pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, BBM secara cuma-cuma atau dengan harga ekonomis. Itu karena dalam Islam, negara atau khilafah tidak menempatkan hubungan penguasa dan rakyat seperti pedagang dan pembeli. Dalam sistem kapitalisme, pemberian subsidi selalu ditujukan untuk warga ekonomi lemah dengan mengabaikan kelompok masyarakat lain. Sebenarnya, ini adalah cara penguasa kapitalis berkelit dari kewajiban mengurus rakyat. Mereka menentukan sendiri besaran bantuan, jumlah penerimanya, dan kriteria orang yang berhak mendapatkan bantuan. Akibatnya, banyak orang yang sebenarnya terdampak tekanan ekonomi dan membutuhkan bantuan diabaikan. Alasannya, mereka bukan orang miskin. Misalnya, pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik atau BPS menentukan bahwa status warga miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran di bawah Rp472.525 per kapita per bulan. Dengan menghitung tingkat pengeluaran hari ini, maka angka tersebut sangat tidak realistis. Keempat, dalam Islam, khalifah dan para pejabat negara membatasi jaminan hidup mereka demi mendahulukan kesejahteraan rakyat. Diriwayatkan bahwa Khalifah Umar radhiyallahu an menolak kenaikan tunjangan hidup dari Baitul Mal untuk keluarganya karena malu dan ingin mengikuti kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap ini berasal dari peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para penguasa agar jangan memiliki kehidupan yang lebih mewah dibandingkan rakyatnya. Beliau bersabda, "La yahillu lil khalifati min malillahi illa qas'atan. Qas'atun ya'kuluha huwa wa ahluhu wa qas'atun yadha'uha baina yadayin nas." Tidak halal khalifah memiliki harta dari Allah kecuali 2 piring saja. 1 piring untuk kebutuhan makannya bersama keluarganya dan 1 piring lagi untuk ia berikan kepada rakyatnya. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, negara khilafah akan membebaskan warga ahlu zimmah atau non-muslim dari pungutan jizyah jika mereka tidak mampu. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an
pernah memberikan titah pada Baitul Mal untuk menghentikan pungutan jizyah terhadap warga non-muslim atau ahlu zimmah saat mereka tidak mampu. Apalagi jika telah berusia lanjut. Inilah bentuk pelayanan negara khilafah terhadap warga non-muslim. Sebaliknya, dalam sistem kapitalisme, semua warga termasuk orang miskin tetap dikejar-kejar pajak atau terkena sanksi. Bahkan, Menteri Keuangan pernah menyindir warga yang tidak mau bayar pajak sebaiknya tidak tinggal di negeri ini. Keenam, Islam akan memprioritaskan pembangunan yang benar-benar bermanfaat untuk rakyat banyak, bukan proyek mercusuar yang hanya dinikmati segelintir orang dan menguntungkan kaum oligarki. Untuk itu, setiap pembangunan harus dikaji mendalam agar bermanfaat bagi umat dan tidak sia-sia. Tidak seperti sekarang, banyak proyek yang mangkrak, biayanya membengkak tetapi minim manfaat untuk rakyat. Apalagi pembangunan itu dibiayai dari utang ribawi. Wahai kaum muslim, persoalan hari ini tidak akan tuntas selama kaum muslim tidak menerapkan syariah Islam dan memiliki pemimpin yang mengurus mereka dengan adil dan amanah. Sebabnya, hanya dalam Islam, kepala negara atau khalifah diangkat untuk mengurus seluruh rakyat, bukan berpihak pada oligarki seperti yang terjadi hari ini. Karena itu, mari kita kembali pada sistem dan kepemimpinan Islam jika kita mengharapkan kehidupan yang penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 258. Rakyat adalah amanah, bukan beban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.